Sudah ada Kasih Humas Polres Garut, sudah ada Ibda Susilo Adi. Kita tanyakan langsung, selamat sore, Ibda Susilo Adi. Selamat sore. Baik, Ibda, kita akan memperbarui terkait perkembangan kasus ini. Dari hasil penyelidikannya terhadap kasus ini, sejauh ini seperti apa? Dari pihak Polres Garut saat ini masih menghimbau kepada para korban agar melaporkan kejadian ini ke Polres Garut, karena berdasarkan pengakuan sementara dari tersangka bahwa tersangka ini akan telah melakukan sebanyak 4 kali. Tapi kami masih terus melakukan pengembangan, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa menjadi korban agar melaporkan kepada Polres Garut, karena kami akan menjamin kerahasiaan daripada pelapor ini. Oke, sejauh ini masih dilakukan pendalaman, tetapi apakah sudah ada kepastian juga berapa sebetulnya jumlah korban dari dokter berinisial MSF? Pak Susilo. Untuk jumlah pastinya masih belum bisa dipastikan, karena kami juga sudah menghubungi ada salah satu korban untuk melaporkan ke Polres Garut, akan tetapi korban ini masih berkonsultasi kepada pihak keluarga dan suaminya. Oke, tapi sejauh ini laporan yang sudah masuk ke Polres ini sudah ada berapa, Pak Susilo? Laporan sudah ada 2. Artinya masih ada 1 lagi yang memang saat ini masih ditunggu begitu, namun belum melakukan pelaporan. Betul, kita sudah menghubungi juga ada beberapa orang yang diduga korban, tapi mungkin mungkin malu atau jadi belum bisa membuat laporan resmi ke Polres Garut. Baik, Pak Susilo, kita ketahui bahwa kasus yang saat ini tengah ditangani ini berbeda dengan kasus yang videonya viral di media sosial begitu ya. Ini ada perbedaan, lalu dengan kasus yang videonya viral tersebut, Pak, perkembangannya sejauh ini penyidikannya seperti apa? Untuk yang kasus video viral, Polres Garut juga sudah menghubungi yang diduga korban. Akan tetapi dari pihak korban ini belum bisa melaporkan karena masih berkonsultasi dengan suaminya. Ya, tapi sejauh ini apakah sudah ada indikasi dari motif pelaku melakukan tindakan tersebut? Ini sudah diketahui belum sih Pak oleh pihak kepolisian? Motif hasil pemeriksaan sementara hasrat kepada lawan jenis saja nih, motif sementara ini. Oke, Pak Susilo, karena kita ketahui tadi Bapak juga sebutkan dari salah satu korban ini masih kemudian meminta usulan kepada pihak keluarganya untuk melakukan pelaporan. Artinya di sana ada kekhawatiran bagi dia terhadap identitas dan lain sebagainya. Lantas apakah para korban ini mendapatkan perlindungan ataupun kemudian juga pendampingan begitu dari pihak kepolisian dalam proses penyelidikan kasus ini, Pak Susilo? Ya, betul. Akan kami jamin kerahasiaan para korban ini, dan juga kami himbau juga agar mereka segera melaporkan hal ini kepada Polres Garut. Ya, Pak Susilo, sejauh ini apakah sudah diketahui juga pelaku melakukan aksinya apakah hanya seorang diri atau memang ada rekan atau siapapun yang memang terlibat di sana? Hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan seorang diri. Seorang diri, Pak. Tapi kasus ini terjadi sudah cukup lama. Namun kemudian pertanyaannya adalah kenapa baru terendus sekarang, Pak? Apakah sebelumnya ini memang tidak ada laporan satu yang masuk dari korban terkait dengan hal ini, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, sampai sebelum viral ini tidak ada laporan yang masuk ke Polres Garut. Dan Polres Garut melakukan penyelidikan berdasarkan dari video viral tersebut. Dan kemudian kami membuka posko pengaduan, sehingga kepada masyarakat yang merasa menjadi korban, kami persilakan untuk segera ke Polres Garut. Dan kemarin sudah ada beberapa orang yang melaporkan kejadian tersebut. Oke, selain dari posko pengaduan begitu yang sudah diadakan oleh pihak kepolisian, lantas langkah apa lagi yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan 2 kasus yang berbeda ini, Pak Susilo?
Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan apabila menjadi korban, dan kami juga masih berkomunikasi kepada korban agar mau melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Garut. Baik, terakhir Pak Susilo, ancaman hukuman terhadap tersangka seperti apa Pak Susilo? Ya, kepada tersangka ini dikenakan pasal 6 huruf B dan atau C jungto pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancamannya 12 tahun penjara dan atau 300 juta rupiah. Oke, baik. Kami titipkan juga Pak Susilo terkait dengan korban yang saat ini juga belum melaporkan, begitu terkait dengan kemudian dari identitas maupun dari keamanannya dan juga pendampingannya. Kami titipkan sekali karena ini menjadi kekhawatiran juga bagi para korban agar mereka dengan nyamannya dapat kemudian melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Pak Susilo, terima kasih banyak atas informasinya saat ini. Selamat kembali bertugas dan salam sehat selalu Pak Susilo.